Baik. Malaikat ditanya lagi oleh Allah. Tuh. Mereka itu minta dijaga apa? Minta dijauhkan apa? Malaikat menjawab, qala yata'awwadzuna minan nar. Mereka itu takut sekali kepada neraka ya Allah. Takut dan minta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu wa hal ra'aw. Mereka itu tahu neraka tuh. Kok sampai takut? Kok sampai jepiping takut itu loh. Itu ketakutan. Qala yaqulu la wallahi fama qala wallah ma ra'awha. Demi Allah mereka tidak bisa lihat lah. Fayaqulu fa kaifa law ra'a. Bagaimana pendapatmu kalau mereka itu tahu neraka? Law ra'awha kanu ashadda minhum firara. Ya Allah. Wa ashadda lahum laha makhafah. Andaikan tahu ya Allah, Engkau tunjukkan betapa beratnya neraka. Ada orang lapar diberi apa itu duri-duri yang minum, diberi nanah. Ya, kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam air dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih begitu. Kakinya dimasukkan ke dalam api itu, kemudian lihat otaknya itu muncrat loh. Andaikan mereka itu Engkau tunjukkan langsung atau minimal Engkau tunjukkan videonya ya Allah, pasti mereka itu lari lebih jauh lagi dari neraka dan sangat takut dan hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau makan, hati-hati jaga perasaan orang. Qala fayaqulu fa ushhidukum. Nah ini Allah menutup diskusi itu, dialog itu. Fa ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Baik kalau begitu saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah, mereka semuanya saya ampuni. Masya Allah. Semuanya saya ampuni. Malaikat melaporkan, yaqulu malakun minal malaik. Ada satu malaikat yang bertanya, yang nyeletuk bicara gini. Tapi tidak semuanya zikir begitu ya Allah. Tidak semuanya itu zikir yang serius begitu. Fihim fulanun laisa minhum. Jadi ada orang yang di situ tidak mau zikir, ya duduk saja. Tidak zikir, tidak apa ya, dia itu duduk saja di situ. Diam gitu. Diam. Orang itu seperti bukan untuk zikir, itu hanya menunggu ini loh, menunggu hujan reda, mampir saja itu. Dia berteduh lah. Atau dia karena di situ itu ada pacarnya di situ. Allah menyatakan, sudahlah, biar aja. Humul julasa. Sudahlah, mereka itu kan sudah mereka itu kan orang-orang duduk untuk zikir pada Allah. Siapapun yang ada di situ serius, tidak serius, tujuannya untuk apa saja sudah. Saya ampuni semua. Ya Allah. Saya ampuni semuanya. Hadis muttafaqun alaih, disetujui keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Baik, itulah kajian kita pada kesempatan ini. Masih ada waktu 15 menit kita diskusi. Ke sesi tanya jawab. Ya. Baik, Dulur Al-Victor, Anda bisa menghubungi untuk sesi tanya jawab melalui 08123493939390. Pertanyaan pertama, Prof. Ya. Assalamualaikum, Pak Mamat ya. Mau tanya Ustadz, kalau sholat di rakaat ketiga dan keempat sesudah baca Al-Fatihah, boleh tidak membaca surat Rabbana atina fid dunya hasanah? Menurut saya enggak usah lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau yang dianjurkan membaca itu kan Quran toh. Ya. Quran. Jadi lebih baik kalau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ya waktu sujud. Waktu sujud atau waktu tasyahud. Jadi sebelum salam itu boleh. Diniati doa, bukan diniati baca Quran. Diniati doa ya, Prof ya. Oke ya. Oke. Karena tempatnya doa itu di situ. Tempatnya doa itu di waktu sujud dan waktu tasyahud, tahiyat. Baik, lanjut. Ada telepon, Prof. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Salam. Nah, saya ya, Prof. Saya itu kan muadzin habis itu terus habis itu nih sudah saya mati. Itu tidak ada yang mau jadi imam. Terus saya itu jadi imam. Itu satu paket itu. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Suaranya terputus-putus, Pak. Suaranya terputus Pak. Oh iya. Ya, Sinyalnya. sinyalnya. Oke. Ini, ini jelas ya. Ya, coba lagi. Iya. Cepat aja, Pak, cepat. Singkat saja. Gini loh, Prof. Saya itu ada habis adzan itu terus habis ngomat itu enggak mami di situ terus mami itu kemana di mana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena darurat kok. Darurat. Jadi gini loh ya. Banyak orang jamaah ada yang mau juga yang ada. Enggak apa-apa, alhamdulillah Bapak dapat pahala yang banyak, azan ya pahala, iqomat ya pahala, ngimam ya pahala. Itu pernah saya lakukan juga. Oh, ngoten Prof. Iya, di satu tempat itu di sebuah perkantoran saya mau ceramah zuhur, tidak ada orang sama sekali, ada orangnya orang satu di situ. Saya adzan, saya iqomat, kemudian dia mempersilahkan saya untuk jadi imam. Dia tidak bisa katanya. Dia pakai pakaian cleaning service ya. Terus dia mungkin menganggap karena saya pakai baju takwa terus lebih pantas gitu. Ya saya imam. Jadi saya duduk 3. Ya adzan, ya iqomat, ya itu. Ya. Ngimami juga ya. Ya andai kan dia mau, tetap saya minta dia jadi imam supaya pahala tidak saya borong sendiri, tapi karena keadaan. Oke. Jadi kalau darurat boleh, silakan. Baik, lanjut Prof ke WA. Maaf Prof, untuk menyampaikan pesan kebaikan, apa harus menjadi ustadz atau kiai yang notabene ilmu dan amalnya banyak? Sebagian orang ragu menyampaikan pesan itu karena merasa tidak sempurna. Matur nuwun. Ya, enggak apa-apa. Orang peminum saja boleh kok melarang orang enggak meminum kok. Loh benar itu. Masya Allah. Iya, jadi dia peminum terus bilang sama anaknya, kamu jangan ikut ayah ya. Ya gini aku belum bisa itu. Nanti doakan ayah bisa berhenti minum, tapi kamu jangan minum. Itu boleh. Ya Allah. Itu boleh. Nah, yang kedua mamanya apa tadi itu yang ditakutkan tadi itu, dia ditakut. Iya, karena tidak sempurna kok. Tidak sempurna. Ilmunya. Siapa yang sempurna itu tidak apa-apa. Boleh, orang jelek pun itu boleh, asalkan jangan gayanya itu jangan gaya sok suci lah. Lah kalau Anda ini orang jelek, kemudian Anda itu membaca hadis, ya, Anda itu menceritakan apa saya ceritakan. Saya ingin cerita ya, mohon maaf saja, saya ini bisa saja kamu percaya atau tidak, tapi bukan ini. Saya itu mendengarkan di Radio Al Victor itu begini. Ayo kita diskusi. Nanti tolong jelaskan saya supaya saya menjadi orang baik. Masya Allah. Ya toh? Tidak apa-apa toh. Dihargai Anda itu. Tapi kalau Anda itu gayanya itu, begini saya nasihati kamu supaya jadi orang baik. Loh itu kan. Kamu itu diberitahu loh. Itu kan gayanya kan tidak baik toh. Jadi tidak apa-apa orang, asalkan gayanya itu jangan gaya mendikte, jangan gaya menggurui, jangan sok suci. Apalagi saya ini bukan orang baik. Cara penyampaiannya ya Prof. Ya orang itu gini loh ya. Orang umpamanya gini, orang itu belum dia tangannya, kakinya itu dia masih berlumuran kotoran manusia. Sekarang saya bawa emas. Oke? Mau nggak orang saya beri emas? Masya Allah. Mau toh? Prof. Ya karena emasnya, bukan lihat ininya. Bukan toh. karena anunya. Jadi kalau kita itu belum menjadi orang yang sempurna, siapa tuh yang sempurna? Saya saja tidak pernah merasa sempurna. Tapi kalau Anda itu gayanya itu, saya ini bukan orang baik, saya masih bodoh, tapi saya ingin menyampaikan hadis ini, ya tolong nanti kalau saya salah dibenarkan. Terus tolong Anda tolong nanti memberi penjelasan yang apa ini, kemudian nanti kita sama-sama jadi orang baik. Masya Allah. Loh, baik toh. Berarti dia itu merendah. Yang bikin gregetan orang itu kan karena gayanya itu. Ngomong itu seolah-olah kamu itu siapa? Dulu tuh kamu itu siapa? Gitu.
padahal mendengarkan dari Radio El Victor, Prof. Ya, oke, lanjut silakan. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Putri dari Madura. Izin bertanya, saya setiap hari doain anak, kalau anak masih tidak nurut, total BRT bonus dari Allah, Pak Ustadz. Setiap hari doain anak, mendoakan anak, kalau anak masih tidak nurut total, berarti itu apakah bonus dari Allah, Pak Ustadz? Ya, apa saja itu atas dasar kasihnya, bukan jangan disebut bonus loh. Itu lapangan ibadah. Masya Allah. Ya, ini berarti Anda itu diberi lapangan ibadah. Bagaimana memanage hati supaya sabar. Masya Allah. Sabar itu berat. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti menelan yang pahit itu. Rasanya itu pahit, tapi nanti itu panennya itu ini itu madu yang mahal itu. Rasanya pahit. Itu berarti diberi anak yang seperti itu, Masya Allah. Oh, itu berarti bersyukur diberi lapangan ibadah. Masya Allah. Artinya anak yang tidak nurut itu berarti itu merupakan ya lapangan ibadah. Masya Allah. Bagi kita ya, Prof. Iya, bagi lapangan, bagi kita yang sabar ya. Sebenarnya pertanyaan itu tidak hanya beliaunya ya. Yang ngomong ini ya terkena juga, yang mendengarkan yang lain sama. Siapa toh yang anaknya itu baik, ya ada kekurangan-kekurangan, yaitu latihan kita. Itu lapangan ibadah. Lalu kalau kita benci terus orang lain gimana? Wong bapaknya saja membenci, ibunya saja membenci. Masya Allah. Iya. Nanti kalau diramu tonggo ya apa? Ya kan gitu. Ya sudahlah, itu didoakan terus, jangan lelah berdoa. Jadi jangan ngatasi masalah itu sendirian. Panggillah Allah yang Maha Kuat untuk ikut serta di dalamnya. Lanjut. Ada telepon, Prof? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa? Dengan Bu Nuni, Mas Isa. Nggih, monggo Bu Nuni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Bu Nuni, wanita Prof, solihah. mau penjelasan apakah benar makna pengertian antara zikir la ilaha illallah wa syarikalah dan seterusnya itu dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu apakah sama, Prof? Karena menurut pengertian saya, maaf Prof, ini sama-sama berserah diri kepada Allah ya, Prof ya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau la ilaha illallah itu tekanannya bahwa kita ini sudahlah, cukup Allah saja yang kita sembah, ya. Jangan minta kepada siapapun. Ya sudah, kita la ilaha illallah, tidak Tuhan yang bisa berhak disembah. Berarti kalau saya ibadah jangan minta pujian pada orang lain. Ya, pokoknya kalau minta pujian berarti itu menduakan Allah toh. Ada Tuhan, Masya ada Tuhan. Allah. Ya toh? Kan kita ini mestinya kan melakukan sesuatu kan untuk menyenangkan Allah. Lah kok menyenangkan orang? Itu yang berhak dipuji kan Allah. Lah itu la ilaha illallah itu untuk membersihkan itu, ya. Sudah, jangan ke paranormal, jangan ini, ya sudah ke Allah aja, ke Allah saja. Sudah. Yang dipercaya Allah. Batu ini bisa menyembuhkan apa enggak? Enggak bisa. Obat ini bisa menyembuhkan apa enggak? Bisa. Yang bisa itu Allah. Itu la ilaha illallah. Ya, kemudian la haula wala quwata illa billah itu untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa melakukan yang baik-baik itu bukan karena kita ini hebat, karena yang hebat itu Allah. Allah kan memberi kekuatan saya gitu loh. Masya Allah. Itu artinya ya. Jadi satu itu adalah membersihkan Allah dari hal-hal dari Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Ya, yang kedua itu adalah untuk tidak sombong bahwa apa yang dilakukan itu atas keperkasaan dirinya, ya Allah. Dan yakin kalau sekarang lemah itu Allah pasti memberi kekuatan. Oke, la haula wala. Itu sama-sama zikir, sama-sama baik, ya. Sama-sama zikir ya, Prof ya. Sama-sama zikir itu. Jadi yang namanya zikir tidak mesti la ilaha illallah. Ya, oke, lanjut. Baik. Kita ke WA ya, Prof ya. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Prof,
apa boleh dalam sholat waktu baca Fatihah itu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam batin berdoa? Ketika waktu baca Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian berdoa. Boleh, tapi dalam hati saja. Boleh. Meminta apa yang kita pinta, Prof? Apa saja boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamulah saya ini sembahyang kayak begini ini. Kepadamulah saya meminta, ya Allah. Terus minta di dalam hati, minta boleh. Ya Allah, anak saya belum sempurna begini. Ya Allah. Toh, istri saya belum sempurna, suami saya belum sempurna begini, masih begini. Kumohon ihdinas sirat. Diulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak minta kepada siapapun, ya Allah. Hanya saya minta kepadamu saja. Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Benar-benar kami ini minta petunjuk. Nggih. Jangan sampai kami ini jadi orang yang salah, orang yang jelek. Masya Allah. Terus orang itu diganti dengan anak tadi, suami, istri, tetangga. Tuh. Oh, gak apa-apa ya, Prof. Kalau misalkan dalam sela-sela baca ayat Al-Quran dalam sholat itu kita selipkan doa-doa. Iya, justru bagus. Masya Allah. Justru bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu sayang kepadaku. Maafkan saya kadang-kadang kok menganggap engkau itu lagi marah. Ternyata Allah itu sayang. Saya senang ya Allah apapun yang saya alami ini karena engkau tidak mungkin lah tidak sayang kepadaku. Masya Allah. Bahkan siapa ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyarankan kalau kamu baca Fatihah itu jangan lanjutkan sebelum kamu merasa dijawab Allah. Ya Allah. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut ya, Prof ya. Ada penelpon, Prof. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Malik, Prof. Oke. Mbak Malik. Assalamualaikum, Prof. Warahmatullahi. Semoga Allah memberi kesehatan kepada Pak Profesor di samping. Amin. Saya tuh mau tanya, Prof. Saya tuh tiap sholat itu, Prof. Itu kalau ada sembahyang malam tuh tiap rakaat ketiga itu ada saja pikiran, Prof. Dalam hati loh tahu ya teman, oh dia ketemu, tapi enggak, saya keluarga. Terus sampai itu kalau sudah itu balik lagi, terus dalam hati lagi yang itu. Kok enggak semua itu gitu. Saya bingung, Bro. Saya kan kan sakit sudah lama, Bro. Terus saya kemarin pakai pikir alternatif ya itu. Terus saya itu mimpi diketahui sama Kiai Hamid Pasuruan itu, Bro. Itu bilang, sengaja betul istighfar nang waras gitu, Bro. Terus istighfar yang mana, Bro? Saya tidak tahu. Oke, saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Malik, ya kalau sholat itu sampai rakaat ketiga kok tambah geleyor, ya sudah dihentikan dulu, tidak apa-apa. Ya berarti 2 saja cukup. Ya, mungkin kelelahan, yakin gitu toh? Kelelahan, lelah ya sudah istirahat dulu 2 rakaat saja cukup. Ya, wong kan tidak wajib sholat malam itu kan tidak wajib. Sebenarnya tidak wajib. Wong ini tadi saya tadi malam juga tidak sempat sholat malam kok. Tidak kuat fisik saya itu, mau bangun, masya Allah itu. Artinya semampunya ya, Prof ya? Semampunya. Tapi kalau sudah rakaat ketiga, kalau rakaat 1, kedua kan aman. Dia tadi lah beliau. Ketiga kan geleyor. Ya sudah ketiga istirahat dulu. Ya gitu kemudian dilanjutkan. Kemudian ketemu Yai Hamid ya, itu waliullah ya, itu kekasihnya Allah. Yaitu memerintahkan istighfar ya astagfirullahaladzim gitu. Boleh saja, Prof ya? Iyalah, disuruh istighfar ya, tidak waktu sholat, setelahnya itu loh. Sedikit-sedikit astagfirullahaladzim. Jadi jangan minta sembuhnya lah. Ya Allah. Sembuh itu kalau Pak Hamid itu sembuh itu Pak, berapa tahun lagi tetap mati Pak. Iya toh? Inggih. Tapi kalau Bapak istighfar itu setelah mati dapat surga. Masya Allah. Itu tuh. Penting mana? Penting mana? Kesembuhan atau ampunan? Ampunan. Lah iya tuh. Iya Hamid itu mengingatkan, ojo lambemu kok jaluk waras aja gitu loh. Itu loh Mbak. Gitu. Jadi ya Hamid. Wes jaluk waras. Saiki istighfar wae.
Sekalipun bapak itu sembuh loh, itu paling banter 50 tahun lagi mati juga. Ya. Tapi kalau itu istighfar, itu berlaku sampai 5 miliar tahun lebih. Tuh ya. Baik, saya kira itu beberapa diskusi. Kita sambung, kita berdialog dengan mitra atau dengan dulur El Victor yang sangat saya cintai ini. Masya Allah. Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi, kita doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Jadikan kami orang ini yang senang kalau bisa melakukan kebaikan. Wa idza asau istaghfaru. Dan jadikan kami ini ketika selesai atau melakukan dosa kemudian cepat-cepat istighfar kepadamu. Ya Allah, jadikan kami seluruh yang mendengarkan acara ini hari Jumat, ya Allah, berikan karunia-Mu yang banyak, keberkahan hidup yang luar biasa, dan jadikan kami ini orang yang senang menjalani hidup ini, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tapi senang. Kami tidak bisa punya perasaan itu, wahai Allah, jika Engkau tidak membantu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Prof atas ngajinya pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.